Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husain Nabil Pulo, NPM 18744002 dari D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan akan menjelaskan materi-materi tentang manajemen kesehatan ikan. Berikut ulasannya. Pengujian bioasai. Menurut Erinda Pramestia Oktaviana DKK tahun 2016 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Fenol yang Berbeda Terhadap Sintasan Benih Ikan Mas, menjelaskan perkembangan industri selain memberikan manfaat dan keuntungan juga memberikan dampak negatif yang besar bagi lingkungan. Dampak negatif tersebut antara lain berupa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair. Pencemaran limbah cair dapat berupa zat organik maupun anorganik. Oleh karena itu, untuk mengetahui adanya bahan pencemar tersebut, perlu dilakukan pengujian bioasai. Metode uji hayati atau bioasai yaitu suatu metode uji untuk mengetahui sifat racun dari suatu bahan pencemar yang dapat mengakibatkan kematian sebesar 50% hewan uji yang dipakai dalam penelitian tersebut, menurut Huta Barat 1985. Media uji dan ikan uji diaklimatisasi dahulu secara terpisah selama 5 hari dalam akuarium aklimatisasi sebelum digunakan untuk percobaan, dan kondisi ikan uji dipelihara sebaik-baiknya selama proses aklimatisasi. Selama aklimatisasi, ikan uji diberi makan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya sehari 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Pengertian lain yaitu uji bioasai adalah suatu cara untuk mengukur efektivitas suatu insektisida terhadap faktor penyakit. Adapun tujuan uji bioasai ada dua, yaitu untuk mengetahui daya bunuh insektisida dan yang kedua untuk mengetahui kualitas atau cakupan penyemprotan yang dilakukan. Adapun macam-macam uji bioasai ada tiga, yaitu 1. Uji bioasai kontak langsung, 2. Uji bioasai kontak tidak langsung, 3. Uji bioasai pengasapan. perbanyak probiotik. Dari sebuah artikel Unair News yang berjudul Probiotik, Imunostimulan, dan Manajemen Kualitas Air, menjelaskan bahwasannya imunostimulan dan probiotik menjadi salah satu bioteknologi yang dapat diaplikasikan oleh para pembudidaya udang dibandingkan antibiotik. Hal ini dikarenakan penggunaan antibiotik berpotensi menyebabkan masalah baru, yaitu memicu pertumbuhan bakteri resisten, pencemaran lingkungan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah ikan yang mengandung antibiotik melebihi standar tidak laku untuk diekspor karena beberapa negara Eropa menerapkan standar antibiotik yang aman. Probiotik merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi komposisi bakteri dalam saluran pencernaan hewan akuatik, air, dan sedimen, serta dapat digunakan untuk suplemen makan yang dapat meningkatkan kesehatan inang dan berperan sebagai agen biokontrol. Probiotik berfungsi untuk memperbaiki kualitas air dan meningkatkan respon imun dan nutrisi. Penggunaan probiotik dalam sistem budidaya ikan atau udang telah dikenal masyarakat secara luas sebagai alternatif dalam menanggulangi penyakit yang disebabkan virus maupun bakteri patogen. Saat ini sudah banyak probiotik komersial yang dijual di pasaran, baik yang berasal dari bakteri spesies, tunggal maupun campuran. Namun, adanya penggunaan probiotik yang cukup banyak akan meningkatkan biaya produksi dalam kegiatan budidaya. Oleh karena itu, guna menekan biaya yang harus dikeluarkan, maka perlu perbanyakan probiotik dengan cara dikultur. Hal ini yang disebut perbanyak probiotik. Pengujian darah. Menurut Angelia Mariana Luciatuti DKK, dalam jurnalnya yang berjudul Gambaran Darah sebagai Indikator Kesehatan pada Ikan Air Tawar, menjelaskan bahwa gambaran darah ikan dapat digunakan untuk berbagai tujuan dalam memantau kesehatan ikan maupun lingkungan budidayanya. Untuk memantau kondisi kesehatan ikan, baik karena infeksi patogen maupun penggunaan bahan-bahan imunoregulator atau imunostimulan dan vaksin. Gambaran darah dapat digunakan karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Selain itu, penggunaan gambaran darah untuk memantau kondisi varian juga sudah mulai dipakai karena parameter ini memiliki korelasi terhadap kondisi perairan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, sejarah perubahan perairan dapat dilihat dengan melihat gambaran hematoglobi ikan.
Penelitian ini bertujuan mengamati perbedaan beberapa kisaran parameter gambaran darah pada ikan air tawar untuk diketahui kisaran normalnya, sehingga dapat menjadi panduan dalam melihat sejauh mana jika terjadi perubahan. Parameter gambaran darah yang diteliti adalah hematokrit, hemoglobin, total eritrosit, total leukosit, limfosit, monosit, dan neutrofil. Menurut Intan Estetika Alamanda dan kawan-kawannya dalam jurnalnya yang berjudul Penggunaan Metode Hematoglobin dan Pengamatan Endoparasit Darah untuk Penetapan Kesehatan Ikan Lele Dombo di Kolam Budidaya Desa Mangkubumen, Boyolali, menjelaskan bahwa pada ikan yang terserang penyakit terjadi perubahan pada nilai hematokrit, kadar hemoglobin, jumlah sel darah merah, dan jumlah sel darah putih. Menurut Bastiawan, DKK tahun 1995, pemeriksaan darah hematoglobis dapat digunakan sebagai indikator tingkat keparahan suatu penyakit. Menurut Bastiawan, DKK tahun 2001, studi hematoglobis merupakan kriteria penting untuk diagnosis dan penentuan kesehatan ikan. Menurut Lestari tahun 2001, menurut Bastiawan DKK tahun 2001, apabila ikan terkena penyakit atau nafsu makannya menurun, maka nilai hematokrit darahnya menjadi tidak normal. Jika nilai hematokritnya rendah, maka jumlah eritrosit pun rendah. Alamanda dalam jurnalnya menjelaskan bahwa perhitungan kadar hemoglobin dilakukan dengan mengacu pada metode Sahli. Yang pertama, darah sampel dihisap dengan menggunakan pipet Sahli hingga skala 20 ml 3 sampai pada skala 0,2 ml. Lalu ujung pipet dibersihkan dengan kertas tisu. Kemudian darah dalam pipet dipindahkan ke dalam tabung HB meter yang telah diisi HCl 0,1 m hingga skala 10 atau merah. Setelah itu, darah tersebut lalu diaduk dengan batang pengaduk selama 3 hingga 5 menit. Setelah itu, aqueous ditambahkan ke dalam tabung tersebut hingga warna darah tersebut menjadi seperti warna larutan standar yang ada dalam HB meter. Kadar hemoglobin dinyatakan dalam segi persen. Metode pengobatan. Komarodin O. dan J. Slemborg dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kesehatan Ikan Bab 4 menjelaskan bahwa penyakit ikan merupakan problem utama yang dihadapi oleh pembudidaya karena kesulitan diagnosa, implementasi penanganan, dan pengobatan yang tepat serta identifikasi penyebab. Kerugian ekonomis bagi para pembudidaya cukup terasa baik karena hilangnya produksi akibat kematian dan pertumbuhan ikan yang lambat atau biaya pengobatan yang tinggi. Umumnya, stres menyebabkan turunnya kemampuan daya tahan ikan dan dianggap sebagai salah satu penyebab utama penyakit ikan dalam sistem budidaya yang intensif. Namun demikian, stres pada ikan yang dibudidayakan bisa dihindari atau dicegah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ikan yang sehat tidak mudah terinfeksi oleh patogen, sementara ikan yang lemah akan mudah terinfeksi, menurut Wojnarowicz dan Horvath tahun 1980. Penting untuk diingat bahwa stres juga bisa mengurangi penyerapan pakan dan bisa dengan serius mempengaruhi keberhasilan peneluran oleh induk ikan. Pengamatan perilaku ikan akan mendorong pembudidaya untuk mendiagnosa penyakit secara tepat yang perlu untuk melakukan pengobatan. Pengobatan harus segera dilakukan, ditargetkan dengan baik dan diberikan dengan dosis yang tepat untuk menghentikan perkembangan penyakit. Pemilihan obat harus didasarkan pada kriteria di bawah ini. Yang pertama, tidak dilarang. Yang kedua, obat yang tepat untuk penyakit yang tepat, memerlukan pengetahuan tentang obat dan takarannya atau dosis. Yang ketiga, banyak tersedia dan murah. Yang keempat, tidak menimbulkan akibat samping bagi manusia yang mengonsumsi ikan. 3 metode sudah digunakan untuk memberikan obat kepada patin jambel atau ikan melalui suntikan dicampur dengan pakan atau air. D. Kinkelin DKK tahun 1985. Metode ini digunakan untuk memberantas penyebaran patogen dan mengurangi intensitas infeksi. Akan tetapi, setiap obat memiliki rekomendasi penggunaan spesifik yang dibuat oleh produsennya. Ada 3 metode dalam pengobatan. Yang pertama, penyuntikan.
Umumnya digunakan untuk induk ikan. Teknik ini diterapkan apabila tidak terdapat cara lain. Sebenarnya, menangani ikan melalui suntikan akan meningkatkan stres. Hal ini dilakukan apabila hanya ini satu-satunya cara untuk mengobati ikan yang dibudidaya dalam keramba atau dalam kolam yang tidak mau makan. Injeksi obat memastikan bahwa obat masuk ke dalam tubuh ikan. Obat yang digunakan untuk injeksi adalah antibiotik, vaksin, atau vitamin, dan disuntikan secara intramuskular atau intraperitoneal, atau pada punggung dan pada rongga perut. Yang kedua, dicampur dengan pakan. Metode ini tidak menimbulkan stres bagi ikan, umumnya digunakan untuk memberikan antibiotik dan bubuk vitamin. Selama pengobatan, derajat pemberian pakan harus dikurangi sampai 1% per hari untuk memastikan bahwa semua pakan yang diberikan bisa dicerna habis. Pencampuran dengan pakan dilakukan seperti berikut. 1. Ransum harian pakan dihitung 1% dari bobot biomasa dan ditimbang. 2. Dosis harian obat dihitung dari total biomasa dan ditimbang. 3. Cara perhitungan. Total biomasa ikan dalam kilogram dikali dosis produksi miligram per kilogram per hari. 4. Campurkan pakan dengan obat. 5. Tambahkan 0,1 liter minyak sayur atau minyak kelapa atau kedelai untuk 5 kg pakan. 6. Campurkan pakan dan minyak sampai bubuk antibiotik menempel pada pelet. 7. Sebarkan secara perlahan campurkan tersebut untuk memastikan bahwa pakan dicerna habis. Metode ketiga, dicampur dengan air. Metode ini umumnya digunakan untuk memberantas ektoparasit dan bakteri eksternal. Meski sederhana, perendaman dengan bahan kimia atau obat memerlukan kehati-hatian untuk mencegah risiko selama pengobatan. Bahan kimia obat. Pada awalnya penggunaan obat bahan kimia dan bahan biologi dalam budidaya perikanan baru dikenal di Indonesia, terutama setelah adanya wabah penyakit motile Aeromonas spectigenia atau MAS yang menyerang ikan mas pada tahun 1980 yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophylla dan penyakit udang TSV atau Theora syndrome virus, white spot fibrosis. Wabah penyakit ini telah mengakibatkan kematian ikan yang menyebabkan para pembudidaya ikan mengalami kerugian. Di sisi lain, perkembangan global dan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia membuat semakin selektifnya penggunaan obat bahan kimia lainnya dalam kegiatan budidaya. Hal ini didorong oleh persyaratan standar yang ditetapkan negara tujuan ekspor terhadap seluruh produk perikanan budidaya. Terbukti dengan diblokirnya 49 cold stock di Indonesia yang tidak dapat lagi melakukan ekspor ke Eropa. Untuk mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan baik terhadap produksi hasil budidaya maupun lingkungan, pemerintah Indonesia melakukan pengaturan terhadap peredaran dan penggunaan obat kimia, bahan kimia, dan bahan biologi. Hal tersebut dimulai dengan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.04-Men-2012 tentang obat ikan, seperti yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14-Permen-KP-2013. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meninjau kembali keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 20-Men-2003 tentang klasifikasi obat ikan dan diganti dengan Kepmen Nomor 52 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada 19 September 2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan klasifikasi obat ikan berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaannya, yang terdiri dari obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas. Penetapan klasifikasi obat ikan dibuat dengan ketentuan. 1. Obat keras merupakan obat ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi ikan, lingkungan, dan atau manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut. 2. Obat bebas terbatas merupakan obat keras untuk ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis ikan tertentu dengan ketentuan disediakan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk kesediaannya, dan cara pemakaiannya tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. Yang ketiga, obat bebas merupakan obat ikan yang dapat diperoleh
dan dipakai secara bebas tanpa resep dokter hewan dan atau rekomendasi dari ahli kesehatan ikan. Demikian materi tentang manajemen kesehatan ikan. Apabila Anda senang dengan materi ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.